Apa yang membuat teknologi Cina maju sangat cepat, bahkan bisa melampaui negara-negara teknologi yang kita kenal seperti Amerika, Jepang, ataupun Jerman? Karena ilmuwan di Cina melototnya super sekali. Menurut mereka tidak ada yang tidak mungkin, bahkan untuk teknologi membangkitkan orang-orang yang telah mati sekalipun. Cina dikenal sebagai negara yang memberikan pengaruh paling besar bagi perekonomian dunia saat ini. Negara arahan Presiden Xi Jinping ini mampu menguasai berbagai lini industri mulai dari komunikasi, komputer, otomotif hingga barang elektronik. Sebagian besar barang produksi yang tersebar di dunia kini berasal dari Tiongkok. Banyak ahli bahkan memperkirakan Cina bisa menyalip Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Lalu apa yang membuat Cina begitu sukses membangun negaranya hanya dalam waktu singkat? Rektor Institut Teknologi Surabaya atau ITS, Joni Hermana mengatakan, kemajuan bangsa Cina tidak lepas dari penguasaan sains dan teknologi. Bangsa Cina sering mengundang investor dan insinyur asing untuk masuk ke negaranya, tapi disertai dengan syarat yang memungkinkan agar penduduk lokal bisa menguasai teknologi baru. Misalnya, mereka mewajibkan seluruh gambar teknik dari proyek yang dibangun di negara mereka diserahkan dan disimpan di sebuah badan arsip pemerintah yang sekaligus sebagai referensi bagi para insinyur mereka. Bangsa Cina juga memiliki kemampuan research engineering atau terbiasa untuk beli, bongkar, amati, tiru, dan modifikasi terhadap semua produk teknologi terbaru. Ini akhirnya membuat mereka menjadi raksasa teknologi bidang apa saja. Hampir tidak ada satupun teknologi terkini yang terlewatkan, mulai dari luar angkasa, manufaktur, cerdas, inovasi peralatan canggih, transportasi darat, laut maupun udara, telekomunikasi, dan atau sebut teknologi apa saja, semua seakan begitu mudah mereka kuasai. Cina sangat konsisten untuk mengembangkan status dirinya dari sisi ekonomi maupun teknologi, berbeda dengan Amerika Serikat yang justru banyak melakukan kebijakan kontroversial. Cina memiliki beberapa faktor yang telah memungkinkannya untuk memproduksi teknologi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah, apa saja yang membuat Cina sangat tangguh dalam hal teknologi namun mampu menciptakan harga yang lebih murah? Hal ini didukung beberapa faktor seperti tenaga kerja yang murah. Cina memiliki populasi yang besar dan tenaga kerja yang relatif murah. Ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan pekerja dengan upah yang lebih rendah dibanding negara-negara maju lainnya. Sebagai hasilnya, biaya produksi dapat dikurangi. Kemudian skala produksi besar. Cina adalah pasar yang sangat besar untuk berbagai produk. Ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dengan produksi dalam skala besar, biaya produksi per unit dapat diturunkan karena efisiensi produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya, infrastruktur manufaktur yang kuat. Cina telah mengembangkan infrastruktur manufaktur yang sangat kuat termasuk pusat-pusat produksi yang modern dan canggih, mencakup fasilitas produksi yang terintegrasi dengan teknologi terkini. Lalu, pasokan bahan baku yang melimpah. Cina memiliki beragam sumber daya alam dan pasokan bahan baku yang melimpah yang membantu untuk mengurangi biaya produksi karena bahan baku dapat diperoleh secara lokal dengan harga yang lebih rendah. Lalu, regulasi lingkungan yang kurang ketat. Beberapa kritikus mencatat, Cina memiliki regulasi lingkungan yang kurang ketat dibandingkan negara-negara lain yang dapat mengurangi biaya produksi juga menimbulkan masalah lingkungan. Pemerintah Cina juga telah memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan dan memproduksi teknologi, termasuk insentif pajak, subsidi, dan kemudahan lain. Cina juga telah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D, sehingga dapat mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan murah. Namun penting untuk diingat, rendahnya biaya produksi bukan selalu berarti produk-produk yang dihasilkan Cina memiliki kualitas yang rendah. Banyak perusahaan Cina telah meningkatkan kualitas produk mereka sambil tetap bersaing dalam hal biaya. Selain itu, kompetisi global telah mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh industri, sehingga membuat produk dan teknologi semakin terjangkau bagi konsumen di seluruh dunia. Sekitar 25 tahun yang lalu, teknologi barat menganggap sebelah mata teknologi IT Tiongkok dengan berseloroh, jika mau memiliki barang rongsokan, belilah produk IT dari Tiongkok. Kini justru terjadi sebaliknya. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun saja, teknologi IT Tiongkok mengalami perkembangan yang luar biasa dan sudah mulai menguasai dunia. Bayangkan ketika dunia masih berkutat pada teknologi 4G, di perusahaan IT Tiongkok sudah diluncurkan perangkat berbasis teknologi 5G. Bahkan diduga saat ini, R&D IT Tiongkok sudah menggarap teknologi yang berbasis 6G dan 7G. Pemerintah Cina mulai bertindak keras menyusul dimasukkannya Huawei ke daftar hitam oleh Amerika Serikat
sehingga dipersulit membeli komponen dari negara Amerika. Akibatnya, China telah memanggil para perusahaan teknologi untuk membahas aturan tersebut, dan Beijing telah mengumumkan akan merilis daftar sendiri soal perusahaan asing yang tidak dapat diandalkan. Juga ancaman untuk membatasi ekspor logam tanah jarang yang amat krusial bagi industri pertahanan AS. China adalah pemilik peradaban pertama yang membuat keramik sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan kini telah mengembangkan teknologi untuk memproduksi keramik di ruang angkasa. Penggunaan potensi paling tinggi dari teknologi ini adalah membangun pangkalan di bulan, Mars, atau planet lain. Ilmuwan dan insinyur Tiongkok kuno membuat inovasi, temuan, dan kemajuan teknologi yang signifikan di berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran, teknologi militer, matematika, geologi, dan astronomi. Untuk sejarah sains dan teknologi Tiongkok modern, lihat sejarah sains dan teknologi di Republik Rakyat Tiongkok. Di antara penemuan paling awal ilmuwan Tiongkok adalah sempoa, jam matahari, dan lentera Kongmin. 4 penemuan besar yaitu kompas, bubuk mesiu, pembuatan kertas, dan percetakan yang hanya diketahui di Eropa pada akhir abad pertengahan 1000 tahun kemudian. Dinasti Tang pada abad 618 hingga 906 Masehi khususnya adalah pada masa inovasi besar. Banyak pertukaran terjadi antara penemuan Barat dan Cina hingga dinasti Qing. Lalu kenapa Tiongkok cepat sekali menjadi negara maju sampai bisa bersaing dengan Amerika Serikat? Kita perlu mulai dari masa kepemimpinan Mao Zedong, karena Mao lah yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan Tiongkok. Yang pertama, kemandirian dan kepercayaan diri. Tiongkok membangun di bawah tekanan embargo Barat di tahun 1949 hingga 1975. Ini periode yang penting, karena mereka memilih untuk tidak menyerah dan aktif membuat sendiri semua kebutuhannya untuk mandiri dalam teknologi dan ekonomi sehingga tidak tergantung pada negara lain. Tiongkok juga menghapuskan diskriminasi gender sehingga memanfaatkan seluruh bakat talenta rakyatnya. Bayangkan saja, rata-rata jumlah wanita di tiap negara di dunia sekitar 55% dari total penduduk. Jika negara membangun dalam konteks diskriminasi terhadap wanita, maka hanya memanfaatkan sekitar 45% dari rakyatnya. Lalu meratanya pendidikan dan pelatihan. Setiap sekolah, kursus, balai latihan kerja, dan universitas terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat adalah memungkinkan asal lolos tes. Biaya pendidikan ditanggung negara. Dengan demikian, setiap orang asal lolos tes bisa menempuh pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, baik dari segi ilmu pengetahuan yang menopang penelitian maupun ilmu terapan yang menopang pelatihan dan keterampilan skill terbuka penuh untuk dipelajari bagi mereka yang berminat.